kalian punya cicilan, tonton video ini sampai habis. 5 cara ini yang buat aku lepas dari cicilan. Disclaimer dulu ya teman-teman, cicilanku itu per bulan 95 juta. Dan aku pakai 5 cara ini supaya aku bisa bebas dari cicilan. Cara yang pertama, berhenti bayar cicilan. Memang kelihatannya aneh sih, kenapa kita punya cicilan malah harus berhenti bayar cicilan. Tapi memang ini satu-satunya cara supaya kita nggak nyicil lagi teman-teman. Nanti kalau misalnya kita ditagih, kalau misalnya kita ditekan gimana? Itulah gunanya kita negosiasi. Jadi nanti ada poin terakhir, negosiasi. Yang pertama yang harus paling penting, kita harus berhenti mencicil terlebih dahulu. Yang kedua, tetap tenang. Kalau sudah berhenti cicilan, biasanya tekanan-tekanan itu akan datang dari debt collector, telepon terus-menerus, dipermalukan ke keluarga, dan lain sebagainya. Ini fungsinya poin nomor 2. Kita harus tetap tenang dan kuatkan niat bahwa kita sudah berhenti untuk mencicil-cicil apapun itu, kartu kredit, leasing, KPR, dan lain sebagainya. Kalau sudah mau niat berhenti, ya kita harus berhenti. Yang ketiga, mendapat dukungan keluarga. Karena biasanya kalau kita berhenti mencicil sesuatu, itu biasanya debt collector atau pihak bank itu menekannya ke keluarga. Jadi, beritahu keluarga bahwa Anda ingin berhenti cicilan. Jadi, ketika keluarga itu tahu, insya Allah mereka juga akan membantu menguatkan. Minimal mengerti keadaan kalian. Nomor 4, bisa melepaskan. Nah, ini yang paling penting. Karena barang-barang yang teman-teman cicil itu sebenarnya bukan milik teman-teman. Dan sebenarnya kita belum mampu untuk memiliki barang tersebut secara mental maupun secara finansial. Jadi, bisa melepaskan adalah suatu hal yang paling penting saat ini. Contoh misalnya, saya punya mobil saya mencicil, tapi karena berjalannya waktu, ternyata saya tidak mampu mencicil mobil tersebut. Itu tandanya bahwa kita belum siap untuk memiliki mobil tersebut. Yang kelima, yang terakhir, negosiasi. Nah, ini juga penting banget teman-teman. Kenapa kita harus bernegosiasi? Karena di dalam skema cicilan tersebut, itu masih ada hak-hak kita di dalamnya. Jadi perjuangkan hak teman-teman. Contoh misalnya kita sudah mencicil barang tersebut 10 atau 20 kali. Di dalam 20 kali cicilan tersebut itu ada uang teman-teman juga. Jadi nggak hanya uangnya dari bank atau leasing tersebut. Negosiasikan bagaimana caranya hak kita itu bisa diterima. Contoh, melakukan skema pelunasan tanpa bunga, denda, dan ongkos. Lakukan skema pelunasan tanpa penalti. Ini ada cara-caranya teman-teman. Dan yang terakhir, jangan biarkan cicilan itu mengendalikan hidupnya teman-teman. Jangan menggantungkan sesuatu hal yang tidak pasti terhadap sesuatu kepastian, yakni cicilan. Penghasilan teman-teman kan nggak pasti. Jadi, jangan menggantungkan sesuatu hal dengan bank dan leasing. Coba mulai cara ini satu persatu. Share ke temanmu yang butuh ini. Komen di bawah, kita bantu cari solusi sama-sama.